Kalau jaranannya Melayu Malaides, sesajen diganti apa ya? Kan katanya Melayu itu Islam dari lahir, sesajen nggak boleh dong. Ada nggak ya kesurupan? Terus ada nggak kosakata sesajen atau sajen di kamus yang katanya autentik itu? Logika saya, seharusnya di dalam kamus mereka tidak ada itu kosakata sajen, ya kan? Sajen itu kan termasuk budaya atau ritual yang dilakukan oleh orang Hindu. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar. Nah, setelah dari komentar itu nanti kita akan berbicara tentang beberapa kosakata. Beberapa kosakata ini juga merupakan permintaan dari warganet Indonesia. Komentar dari Blitar Now. Saking langkanya kata langka pun harus pinjam. Saya ketika membaca komentar dari Mas Blitar Now ini saya juga kaget. Langka juga pinjam. Saya penasaran dong. Akhirnya apa? Mari kita lihat apa definisi kosakata langka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jarang didapat, jarang ditemukan, jarang terjadi. Diberikan contoh, dilarang keras membunuh binatang yang sudah langka. Dan terdapat kosakata turunan kelangkaan. Kelangkaan mempunyai definisi perihal langka. Nah, apakah ada kosakata langka di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada, dan itu dituliskan sebagai pungutan kosakata bahasa Jakarta. Dengan definisi jarang-jarang berlaku, terjadi, ada, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan kosakata langka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Dan hal yang menarik lagi adalah terdapat kosakata turunan kelangkaan yang mempunyai definisi perihal atau keadaan langka. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Apakah itu suatu kebetulan? Ya nggak kebetulan lah, itu jelas-jelas nyontek kok. Kosakata kedua, ini adalah kosakata yang menurut saya, kosakata ini khusus digunakan oleh orang-orang di kampung-kampung, terutama di Indonesia, di desa-desa. Jika mereka ingin memastikan keadaan desa mereka aman, maka mereka harus melakukan ronda. Bercerita tentang ronda, waktu saya di Riau dulu, saya pernah ikutan ronda. Jadi ikutan keliling kampung malam-malam itu, jam 1 pagi, jam 2 pagi keliling kampung. Nah, kita menyebutnya itu ronda. Apa definisi ronda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Langsung mempunyai kosakata turunan meronda. Meronda sendiri itu adalah berjalan berkeliling untuk menjaga keamanan, berpatroli. Diberikan contoh, malam itu ia harus meronda. Kemudian peronda adalah orang yang berjalan berkeliling untuk menjaga keamanan di kampung-kampung. Perondaan, perjalanan berkeliling untuk menjaga keamanan. Saya mendapat kiriman sebuah foto, di mana foto itu merupakan promosi pariwisata, promosi untuk naik perahu gitu ya, mengelilingi jalur sungai. Tulisannya sebagai berikut. Jom kita tahu maksudnya ayo gitu ya. Ronda-ronda Sungai Perak. Saya mula-mula melihat kosakata ini, saya berpikir, berarti ada masalah dengan keamanan di Sungai Perak ini. Karena kalau ronda-ronda itu kan berarti berpatroli mengelilingi kampung gitu kan. Berarti kalau ini berpatroli mengelilingi sungai, begitu kan ya. Nah, akhirnya apa? Saya penasaran dong, apa sih definisi kosakata ronda di dalam kamus mereka? Ronda di dalam kamus mereka itu langsung mempunyai kosakata turunan pertama, yaitu meronda. Berjalan, berkeliling, kerana berkawal, menjaga keselamatan. Di sini, definisinya itu tidak berbeda jauh dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Kemudian yang kedua, perbuatan berjalan berkeliling karena berkawal. Karena berkawal itu maksudnya berpatroli, begitu kan ya. Nah, artinya definisi ini masih tidak terlalu beda jauh dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, peronda.
orang atau sesuatu yang menjaga keselamatan di jalan raya, di laut, dan di kampung. Nah, ini mulai berkembang ini. Kalau di Indonesia kita bicara hanya di kampung, ini udah mulai ke jalan raya, udah mulai ke laut gitu ya. Kemudian di situ diberikan contoh polis peronda dengan askar peronda. Nah, berarti itu adalah tentara atau polisi yang berpatroli. Teman-teman sudah mulai bisa melihat itu, mulai berkembang jauh itu. Maksud dari kosakata ronda itu sendiri. Definisi keempat itu berasal dari bahasa Minang yang mempunyai definisi bersiar-siar, makan angin. Nah, artinya kalau kita melihat apa yang tertulis tadi, jom ronda-ronda Sungai Perak, itu maksudnya jalan-jalan mengelilingi Sungai Perak. Jadi kalau jalan-jalan sore gitu ya, itu berarti ronda-ronda sore jadinya. Pusing. Kemudian komentar dari salah satu warganet Indonesia, Mbak Diana Aja, ketika saya berbicara kosakata ruwet dan ruwat. Dan beliau menambahkan, ada lagi rawit dan rawat. Rawit itu mempunyai definisi pertama yaitu kecil, cabai rawit ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Kemudian ada yang disebut merawit. Kemudian ketiga itu kata turunannya kerawitan dan pengrawit. Merawit itu mempunyai definisi melibat atau menyangkut, membabit dalam suatu perkara. Kemudian kerawitan itu adalah lagu, gending, kepermulaan pertunjukan wayang, seni suara atau gamelan. Kemudian ada yang namanya pengrawit. Itu adalah bahasa Jawa, orang yang menabuh gamelan misalnya pada pertunjukan wayang. Apakah ada kosakata rawit di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Definisi pertama, cabai rawit yaitu cabai kecil yang pedas. Sama kan definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kecil. Dan di situ tertulis ada kecil-kecil cabai rawit. Biarpun kecil, tetapi berani. Contohnya aja sama dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi kedua, kosakata rawit itu adalah pungutan dari bahasa Jawa. Rawitan, kerawitan. 1. Sejenis lagu atau gending permulaan pertunjukan wayang. Definisi kedua, seni suara gamelan. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Bahkan diksinya aja sama. Ketiga, rawit itu adalah mempunyai kosakata turunan merawit, yaitu membabit, menyangkut, melibatkan dalam sesuatu perkara. Sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Apakah itu suatu kebetulan? Ya enggak dong. Mana ada suatu kebetulan di sini. Kosakata berikutnya, rawat. Mempunyai definisi pelihara, urus, jaga. Mempunyai beberapa kosakata turunan. Keperawatan segala sesuatu yang berkaitan dengan perawat, perihal cara merawat orang yang sakit. Merawat yaitu memelihara, menjaga, mengurus. Kemudian merawatkan itu adalah merawat. Perawat itu adalah tenaga kesehatan profesional yang bertugas memberikan perawatan pada klien atau pasien baik berupa aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dengan menggunakan proses keperawatan. Definisi kedua adalah orang yang merawat. Perawatan itu adalah proses cara perbuatan merawat orang sakit. Sedang rawatan yaitu yang dirawat, hasil merawat, dan mempunyai definisi juga perawatan. Terawat yaitu terpelihara, sudah dirawat, dapat dirawat. Apakah ada kosakata rawat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong, masa nggak ada? Langsung mempunyai kosakata turunan juru rawat. Orang yang menjaga orang yang sakit di hospital dan lain-lain. Berarti juru rawat itu sama dengan perawat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada merawat, memelihara, menyelenggarakan, menjaga, membela orang sakit. Sama nggak dengan apa yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Terawat itu dimaksud dirawat. Keadaannya terawat baik. Rawatan itu hasil merawat. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Perawatan, perihal perbuatan merawat. Pemeliharaan, penyelenggaraan, pembelaan, penjagaan. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nah, ini yang menarik ya. Ada disebut perawat, orang yang merawat. Kemudian juga didefinisikan sebagai bahan untuk merawat tumbuh-tumbuhan. Jadi maksudnya perawat itu orang atau bahan gitu. Jadi maksudnya tumbuh-tumbuhan ini adalah perawat saya gitu maksudnya. Karena kan di sini disebutkan bahan untuk merawat.
Aduh, saya baca kamusnya aja udah pusing. Kemudian komentar dari Awan2132. Gaspol plur. Mau tanya dong, jaranan kan biasanya identik dengan sesajen ya salah satunya. Kalau jaranannya Melayu Malaides, sesajen diganti apa ya? Kan katanya Melayu itu Islam dari lahir, sesajen nggak boleh dong. Ada nggak ya kesurupan? Terus ada nggak kosakata sesajen atau sajen di kamus yang katanya autentik itu? Untuk kosakata jaranan saya nggak ketemu di dalam kamus mereka. Mari kita lihat definisi kosakata sajen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berasal dari bahasa Jawa, makanan, bunga, dan dupa yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib, dan terdapat kosakata turunan sesajen, yaitu sama dengan sajen. Nah, seperti kita tahu kan warga negara sebelah ini mengatakan bahwa mereka tidak pernah memasuki fase Hindu dan Buddha. Logika saya, seharusnya di dalam kamus mereka tidak ada itu kosakata sajen, ya kan? Sajen itu kan termasuk budaya atau ritual yang dilakukan oleh orang Hindu. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ada dong kosakata sajen di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, dituliskan sebagai pungutan kosakata bahasa Jawa. Sajen adalah makanan dan lain-lain yang dijamukan kepada hantu, orang halus, dan lain-lain. Semahan kepada hantu. Dan ada juga kosakata sesajen di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dituliskan sebagai pungutan bahasa Jawa. Jamuan yang disajikan untuk orang halus dan lain-lain, semahan. Nah, hantunya tadi kemana? Takut ya, nulis hantu, ayo. Kosakata berikutnya adalah surup. Definisi pertama itu adalah patut, pantas, layak, sepadan. Dan definisi kedua, surup itu langsung mempunyai kosakata turunan kesurupan, yaitu kemasukan setan atau roh sehingga bertindak yang aneh-aneh. Diberikan contoh, penari kuda kepang yang kesurupan itu makan padi dan pecahan bola lampu. Jadi kuda kepang yaitu jaran kepang ya. Kemudian definisi ketiga dari surup itu adalah dari bahasa Jawa yang mempunyai definisi memasukkan benang ke lubang jarum. Apakah ada kosakata surup di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Dan dituliskan definisi pertama itu adalah sepadan, layak, patut. Dan itu dituliskan sebagai kosakata pungutan bahasa Jakarta. Surup. Jakarta. Definisi kedua, pungutan bahasa Jawa langsung mempunyai kosakata turunan kesurupan. Definisi kesurupan, dirasuk hantu dan lain-lain, kemasukan, kerasukan. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Bahkan pemilihan diksinya itu juga sama persis. Apakah itu suatu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Komentar berikutnya dari Mbak Fitwi. Adakah kata berangsur-angsur di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Soalnya ada orang Malaides yang komen menggunakan kata beransur-ansur, bukan berangsur-angsur. Angsur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi bayar sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, cicil. Nah, tidak ada kosakata angsur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Yang ada adalah ansur. Langsung mempunyai kosakata turunan beransur-ansur, yaitu sedikit demi sedikit melakukan sesuatu atau berlakunya sesuatu, berdikit-dikit, hutang itu dibayar. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak atau Mas Fitwi ini, bahwa memang di Indonesia kita menggunakan kosakata angsur, tapi di negara sebelah mereka menggunakan kosakata ansur. Bahkan kalau kita lihat di dalam kamus mereka, itu ada namanya mengansur, melakukan, menyelesaikan sesuatu sedikit demi sedikit. Bergerak, mengengsot, maju perlahan-lahan atau sedikit-sedikit. Ada suster ngesot. Kemudian ada mengansurkan, bahkan ada beransur-ansur, yaitu memberikan sesuatu secara beransur-ansur. Pusing gue. Ya, jadi semoga itu menjawab pertanyaannya Mbak Fitwi, bahwa di negara sebelah itu tidak mengenal kosakata angsur. Jadi kalau di Indonesia kita mengatakan diangsur dong. Kalau di bahasa mereka diansur. Ya.
Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!